Siska sekarang silakan. Ya. Sampurasun. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran kepada Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil yang juga sebagai ketua tim, juga kepada Kepala SKPD beserta seluruh jajaran Pemkot. Bung Karno pernah bilang, jangan sekali-sekali untuk melupakan sejarah. Kita buka acara ini, marilah kita buka acara ini dengan mengheningkan cipta terlebih dahulu, menghaturkan doa kepada para pahlawan kreatif Kota Bandung, almarhum Mas Tata Sumardi yang juga sebagai salah satu anggota tim Dusier UNESCO, almarhum Kang Irfan Nukman, dan juga sekaligus mendoakan almarhum Teh Tia Sedayu, istri dari Kang Gali Sedayu, Direktur Program DCCF, yang pada saat ini sedang dimakamkan. Oleh karena itu, dimohon kepada Bapak Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, untuk memimpin doa kita semua. Silahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menundukkan kepala kita, menghaturkan doa terbaik kita kepada individu-individu, mereka-mereka yang dekat di hati kita dan kita diinspirasikan oleh kiprahnya selama mereka masih di dunia tentang kemuliaan manusia, yaitu berikhtiar sampai akhir hayatnya. Yang pertama kepada almarhum guru saya, Ahmad Rida Sumardi, Mas Tata, yang juga mengajari saya bagaimana cara menggambar zaman saya masih tingkat 1, mengajari saya tentang mencintai kota, walaupun riweuh, tapi harus dicintai dan dimanusiawikan, yang membimbing saya juga waktu saya masih kesusahan di Amerika. Yang kedua guru saya, sahabat saya Kang Irfan Nukman, guru kita semua yang mengajari kita tentang pentingnya hidup ini berkualitas dengan yang namanya desain. Desain itu bukan kemewahan, desain itu adalah kebutuhan. Kalau masih menganggap desain itu adalah kemewahan, berarti belum memahami perjuangan Kang Irfan Nukman. Yang ketiga, kita doakan juga kepada almarhumah istri dari sahabat kita semua, tokoh yang memperjuangkan kreativitas, Kang Gali Sedayu. Saya mohon izin terlambat karena ikut ke pemakaman. Istrinya juga luar biasa, mendampingi suami yang juga hebat. Oleh karena itu, kepada yang meninggal kita haturkan doa terbaik. Kepada kita tolong ambil hikmahnya, bahwa setiap yang lahir pasti akan meninggal. Setiap ada perjumpaan, pasti ada perpisahan. Setiap yang muda pasti akan tua. Tidak ada yang bisa melawan takdir seperti itu. Tapi yang membedakannya dalam agama saya hanya 3. Ilmunya yang mengalir karena semasa hidupnya diberikan kepada masyarakat. Hartanya disodakohkan kepada kegiatan-kegiatan dan keumatan. Ketiga, mempunyai keturunan yang selalu mendoakan. Hanya 3 itu yang akan kekal abadi walaupun mereka tidak ada. Oleh karena itu mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna antal maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wa'simad qalahu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ya, semoga kedamaian selalu menyertai almarhum dan almarhumah para tokoh kreatif Kota Bandung. Seperti apa sih proses panjang dan riweuh dan suka dukanya riweuh dan suka dukanya proses itu ya. Mari langsung saja kita panggilkan Ketua dari Batch Bandung Creative City Forum, Kang Vicky Satari. Tepuk tangan. Mohon maaf MC-nya Pak Wali, baru ngambil dari ini pertukaran remaja kemarin turun pulang dari Zimbabwe. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih yang saya hormati, saya banggakan Bapak Wali Kota Bandung Kang Emil beserta Ibu Atalia Ridwan Kamil yang juga selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung beserta Putri hadir, alhamdulillah, juga hadir Kepala Dinas KUKM Indag Kota Bandung Pak Erik, serta seluruh jajaran Pemkot. Ini khususon juga Bu Lucy Kabag Perekonomian yang telah memfasilitasi kami tuh. Ada fans banyak ternyata. Bukan ke kamu, bukan ke MC itu, ke anak-anak. Baik teman-teman pejuang kreatif, komunitas, pelaku, ini tokoh-tokoh yang telah hadir di sini semua rempek, insya Allah. Teman-teman media juga dan seluruh tamu undangan yang saya hormati. Di sini juga hadir Ketua Umum HIPMI Kota Bandung, Kang Haris. Di mana Kang Haris ada di sini. Jadi penting sebetulnya kehadiran semua stakeholders kota terkait dengan memang sosialisasi Bandung sebagai kota kreatif di bidang desain UNESCO ini. Ini sedikit laporan Pak Wali, teman-teman sekalian. Sejak 2012 kami bekerja tim dosier melalui diawali dengan inisiasi FGD oleh Kemenparekraf pada saat itu di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung tahun 2012. Kemudian dikeluarkan surat perintah wali kota, pada saat itu masih pada Darosada, kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua tim, pada saat itu juga Pak Wali membantu di dalam tim, jadi semangatnya sudah klop gitu. Kemudian ada FGD, kenapa harus kota desain? Karena Bandung tidak hanya desain, kuat juga di bidang musik dan gastronomi kuliner gitu. Beberapa persyaratan nanti akan disampaikan di slide berikutnya, kenapa harus desain pada akhirnya dipilih. Dan kemudian Bandung pun mendapatkan surat keputusan dari Kemenparekraf sebagai kota kreatif Indonesia. Pada saat itu ada 4 kota yang diajukan sebagai kota kreatif UNESCO oleh Kemenparekraf karena durasi 2012-2013 sistem pendaftarannya itu masih melalui rekomendasi dari pusat, jadi dari pemerintah pusat, jadi tidak bisa langsung. Kemudian pada tahun 2013 kebetulan kepemimpinan kota berganti, surat perintah tim dosier juga diperbaharui dengan ditandatangani langsung oleh Kang Emil sebagai wali kota Bandung. Juga kami, saya dan Teh Tita pada saat 2013 berkesempatan langsung datang ke kantor pusat UNESCO di Paris, bertemu langsung berkonsultasi dengan kepala divisi yang memang membawahi UNESCO Creative Cities Network ini, Mauro Rossi, dan pertemuan dengan Dubes RI untuk UNESCO. Jadi usaha-usaha lobby dan seterusnya juga dilakukan secara serius oleh kami sesuai dengan amanah yang diberikan. Mungkin dari saya itu, nanti dilanjut langsung sama Pak Wali. MC-nya mudah-mudahan bisa membahagiakan kita sampai akhir acara. Terima kasih sekali lagi untuk dukungannya teman-teman yang sudah hadir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya tuh suka lihat Instagramnya Pak Ridwan Kamil, kadang suka pamer-pamer ini muscular. Sudah foto. Yeay. Yeay. Oh ya.
Oke, terima kasih. Campur-campur perasaan ya, karena ada kebanggaan, ada kesedihan, ada banyak pisan. Jadi saya coba urut dulu isi hati saya. Yang pasti sangat bahagia ya, bahagia karena nama Bandung sekarang sudah naik kelas, sudah di Premier League, kira-kira begitu ya. Dan itu pencapaian yang tidak mudah karena kita paham bukan hanya memulai urusan buku argumentasi si dosier itu, tapi juga proses memang kita layak ya masuk ke jajaran itu. Bagi saya, desain itu masalah kecocokan. Sekarang wanita muslim contohnya ya, dulu kan kalau berjilbab itu gitu simple kayak emak-emak ya. Sekarang kan rupa-rupa tuh. Ada yang 1 lapis, ada yang 2 piece, ada yang 3, ada yang Mejiku Hibiniu, dan gaya pocong, rupa-rupa. Menandakan kecocokan sedang dicari oleh sebuah kultur yang namanya Bandung. Arsitektur juga sama. Arsitektur Indonesia itu perdebatan panjang sampai hari ini. Nah, tapi kalau dicari satu kata ya, Pak, desain itu apa sih gitu ya? Menurut saya desain itu tentang kekerenan itu aja. Segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang kita pakai, segala sesuatu yang kita duduki, ciptakan, naiki, apapun harus keren, itu aja. Kalau kita terbiasa dengan terbiasa menerima ketidakkerenan sebagai nilai keseharian, peradaban kita itu masih di divisi 1, kira-kira begitu. Kita lihat Jepang ya, negeri yang saya kagumi. Ada Pak Dedi, ada Bu Nelly. Di Jepang, bajunya keren-keren. Lihat trotoarnya rapi, lihat arsitekturnya juga keren. Lihat makanan juga. Hanya Jepang yang membungkus makanan dengan keindahan. Orang makan nasi ramesnya, segala dicampur. Di Jepang tidak, saya makan di Tokyo. 12 jenis makanan, 12 wadah. Makanan nomor 1, wadahnya segitiga. Makanan nomor 2, urutan nomor 2, bentuk nakota. Makanan nomor 3, rege-rege. Makanan nomor 4 terus, dan nggak bisa ditukar-tukar. Itu menandakan penghormatan tertinggi pada sebuah nilai hidup, itulah yang kita sebut dengan kota yang sudah menggunakan desain sebagai roh atau filosofi hidupnya. Ya begitu. Sekarang hari Kamis, ini pakaian hari Kamis. Jumat beda lagi, Sabtu beda lagi. Yang penting orang Bandung mah pede. Ya. Karena lulusan Rio 11 mah karena dia. Tapi nggak insaf. Ya, jadi gitu Kang, kalau aduh nggak pede, bajunya biasa aja pun. Itu teh belum masuk ke level desain yang kayak Jepang itu. Jadi harus pede, harus eksperimen, harus mix and match wanita mah ya, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Kumaha cara melahirkan orang-orang kreatif? Apakah dia otomatis borojol langsung ngagambar, langsung keren? Kan enggak. Apakah karena pendidikan? Enggak semua pendidikannya kreatif. Tapi saya percaya yang membuat kita kreatif karena pergaulan dan lingkungan. Bergaulah dengan orang-orang kreatif, pasti ketularan kreatif. Itu mah udah hukum alam. Bergaulah dengan orang-orang negatif, pesimis, hirupna pasti kukulutus, pipilup, negatif. Jadi positive life comes from positive mind. Kalau di otak kita isinya pujian, apresiasi, tarasuudon, selalu berbaik sangka, insya Allah hidupnya positif. Tapi kalau di benaknya bergaul dengan orang-orang yang marah ke republik ini, marah ke pemerintah, marah ke keluarga, marah pada keadaan, hidupnya akan begitu. Dikalikan ribuan orang, jadilah itulah kumpulan orang-orang negatif. Maka kalau mau positif, bergaulah dengan lingkungan BCCM. Ini lingkungan orang-orang positif insya Allah. Kalau mau optimis, bergaulah dengan Pak Budi, bergaulah dengan Wali Kota Bandung. Insya Allah optimis.
dan sedikit berkumis. Ya, jadi arahnya begitu. Nah, sekarang kita bagi-bagi peran poin saya hari ini. Apa peran media? Nah, saya titip, Kang. Saya ada media di sini. Ya, ada Kang Boim TS. Tolong beritakan kekerenan-kekerenan dari kecil sampai besar yang ada di Bandung. Itulah dukungan media terhadap yang namanya Bandung Kota Desain Dunia. Mau diberitakan orang tidak tahu apa yang keren di kota ini. Itu tugas media. Tugas kelompok masyarakat kompak, bergabung, berkumpul. Maka saya titip Karang Tarunanya juga harus keren. Ya, harus bikin kegiatan macam-macam. Bandung ini kota festival, ribuan festival per tahun. Saya sama Kang Budi kemarin ke Bangkok, kita tampilkan karya Unpas, itu luar biasa ya. Jaipongannya juga jaipongan, ada beda lah ya. Ada istilahnya enggak? Oh, jaipongan buhun. Musik wiwitan, kira-kira begitu. Oh, musik wiwitan. Ya. Nah, tugas saya sekarang, dulu saya warga. Sekarang saya jadi wali kota. Jadi perspektif saya adalah perspektif warga. Saya dulu bukan birokrat. Saya warga. Persis 3 kilo pulang anting. Sekarang jadi wali kota. Jadi kalau menghadapi komplain, saya merasakan. Udah lagi saya gitu. Maka saya ciptakan sistem. Bikin unit reaksi cepat tambal jalan karena saya kesel. Ada jalan bolong, banyak kecelakaan, lalila. Sekarang alhamdulillah tahun ini disurvei komplain warga Bandung yang dulu nomor 1 2013 adalah jalan bolong, sekarang nggak ada, hilang by system. Saya hadirkan 5.000 tukang sampah, tukang gorong-gorong, rompi merah untuk membereskan lingkungan. Alhamdulillah Adipura hadir dalam reformasi 2 tahun, kan begitu. Terus minggu depan kita dapat hadiah penghargaan tertinggi kinerja birokrasi Kota Bandung terbaik se-Indonesia. Dari paling buruk nilai 48 menjadi 80, melewati 500 kota. Dulu dibagi rapot, duduknya paling belakang karena rapotnya paling jelek. Tahun ini duduknya paling depan dengan kebanggaan. Jadi bisa berubah gitu, ya. Sekarang saya latih semua birokrat ini supaya berpikir namanya design thinking. Design thinking itu berpikir mencari solusi dengan cara-cara yang paling cepat, cara-cara yang paling murah. Dulu birokrasi ini nggak suka kreatif. Kenapa? Kalau dia punya ide, gajinya teh sama dengan yang nggak punya ide. Jadi apa alasannya? Pak, saya berpikir keras menghasilkan ide. Tahun ini 10 camat terbaik, 10 lurah terbaik saya kirim ke Singapura. Sekolah, kursus, belajar public policy, lihat kota Singapurnya, pulang ke kelurahannya, praktekkan apa yang bisa. Itu ya, itu bagian dari proses desain. Nah, berita yang saya perjuangkan, mohon dukungan. Kita akan bikin 3 creative center sekaligus. Ya. Kahiji di Indonesia can aya, kedua saya langsung tilu. 1 di Jalan Laswi, ya, nanti dibangun. Di situ ada tempat nongkrong 24 jam. Di situ ada toko desain, best produk. Di situ ada studio apapun, studio musik 1 ruangan, studio tari 1 ruangan, studio patung, studio apapun yang dimaui oleh warga Bandung. Kan teorinya tadi, bergaulah dengan orang-orang kreatif, maka akan ketularan kreatif. Aya perpustakaan tentang desain, ilmu, dan sebagainya. Aya bioskopnya buat para seniman sinema menampilkan karya-karyanya, gitu kan, dan lain sebagainya. Itu yang jelas, Wi. Yang kedua, PGN Braga akan diambil alih oleh Pemkot. Itu ya. Di dalamnya akan ada ruang pameran, di dalamnya ada ruang-ruang anak muda kreatif, kan kreatifnya kere tapi aktif. Tidak punya duit, saya akan kasih pinjam buat berkreasi. Ya, di situ. Satu lagi yang paling keren, 7 hektar di jalan apa sih? Anyar ya, di daerah Kiara Condong, tanah PGN juga. Sedang didesain, itu namanya Innovation Center. Innovation Center itu isinya itu nanti ada mesin laser buat motong besi. Di situ ada 3D printer yang bisa bikin motor segala rupa. Di situ ada mesin-mesin mahal yang individu kayak kita tidak mungkin beli. Sehingga imajinasi yang ada di benak orang-orang Bandung, kadinya bikin prototip
pas keren, patenkan, jual, benghar. Karena saya tahu kenapa Amerika hebat, karena punya teknologi. Sekarang saya tahu nggak mungkin individu beli teknologi, pemerintah yang menyediakan teknologi. Saya cuma minta warga Bandung berimajinasi. Kamu tugasnya berimajinasi, saya fasilitasi. Jadilah naon ada orang Bandung masa segala dioprek gitu. Nah maksud saya itu tiga lokasi itu doakan, insya Allah akhir 2016 kita kota pertama yang langsung punya 3 Innovation Center dan Creative Center sebagai bukti komitmen bahwa Bandung kota desain PBBT bukan hanya omongan atau ejek atau klaim-klaim saja, tapi kita punya cetak biru master plan mau serius. Dan saya berdoa mudah-mudahan setelah kreatif barenghar, karena banyak orang kreatif di Bandung tidak makmur. Lihat seniman di Braga atau di Taman Sari, jarang gue ngalukis nate. Tapi ya gitu, saya ingin bantu sebuah sistem agar mereka makmur. Tapi kalau mau fair, problem Bandung masih banyak, pencapaian juga sudah banyak. Ya. Ada Adipura, kita langit biru terbaik se-Indonesia. Ya. Jadi kota yang udaranya paling bersih se-Indonesia itu kota Bandung. Ya. Udara kota nggak ada yang sebersih pegunungan, tapi dibanding kota se-Indonesia udara kita relatif lebih bersih. Adipura ingin kita pertahankan, gitu kan? Kinerja tadi terbaik kita harus pertahankan. Jadi ini nggak boleh turun lagi. 2 hutang saya yang belum titip Abudi juga, saya sudah membentuk banyak tim dewan ya, penasehat hukum, ekonomi kreatif Bu Tita dan lain-lain. Yang 2 itu dewan kebudayaan dan lingkungan yang saya belum. Region seniman teh punten saya rada bingung Bu. Ngomong ke grup A, ngomongkan grup B, datang grup B, ngomongkan grup C. Diajak kumpul terdararat. Jadi kalau seniman mah 1000 kepala, 1000 kemauan ternyata begitu. Jadi belum nemu selahnya, saya udah 2 tahun. Yang lain mah cepat. Nasihat hukumnya, berat saya SKK. Smart City, geek dan nerd gitunya dikumpulin. Jadi, ayo pas. Minta dukungannya gimana caranya. Kelihatannya kalau tidak bisa disatukan ya udah wayah nawe yang mau ngobrol gitu ya. Supaya saya 2016 Kang Bud udah bisa langsung kerja kita teh. Kami ini punya dana, punya gagasan, nggak punya pasukan kadang-kadang. Jadi kalau dikawinkan ini saya kira itu ya isi hati, isi kepala saya terkait desain. Jadi saya kira itu aja semangatnya ya. Tapi hebatnya orang Bandung begini, tidak ada dukungan pemerintah, pasti jalan berudak mati. Nah sekarang Mampang-Mumpeng wali kotanya datang dari spesies yang sama, masa tidak ada ledakan, tidak ada lompatan. Ya, saya kira itu saja. Jadi ingat Bandung, ingat keren, jangan keluar rumah kalau tidak keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak bentar dulu ya Pak Wali. Jangan dulu turun karena habis ini kita bakal ada sesi tanya jawab singkat ya terkait ini semua. Terus maaf punten. Saya mengundang untuk Kang Vicky Satari untuk menemani Pak Wali. Lalu ada Teh Tita Salarasati, terus Kang Budi Dalton, Kang Dedi Wahyudi, Kang Adi Pahal, lalu Kang Rizky Adi Wilaga, Kang Tegep, Oktaviansyah, Kang Dedi Wahyudi, Kang Yaya. Untuk itu dipersilahkan kepada teman-teman kalau ada yang mau. 1, 2, 3. Iya. Silahkan dicakar-cakar. Dibuka? Oh, buka. Yeay.
mohon teman-teman yang lain untuk mengikuti tanda tangan, menandatangani signage-nya Kang Budi, monggo. Irung dan kumis. Oh, kacamata juga. Kacamata. Misku. Ya. Belajar. Itu. Set. Wisatari Kang Adi Fahau, Kang Haji Santika, Kang Yose Rizal, Kang Rizky Hadi Bilaga, Kang Yaya, Kang Andi Rahmat. Teman-teman mohon bisa bergabung di belakang untuk sama Bu Wali, mangga dengan turanan. Tapi atau Bu Wali bisa mendampingi Pak Wali, ini pustaka anak, nanti biar bisa berkolaborasi dengan PKK juga. Baru jalan 3 minggu, Kang Emil. Oh, 3 mingguan. Ya. Jadi perpustakaan ini emang dikhususkan lebih untuk anak-anak dan keluarga. Oh ya, silakan Pak Kang Emil bantu dulu untuk meresmikan pembukaan sirkuler. Ya, jadi gini. Pertama, ada pencapaian yang luar biasa namanya penganugerahan status ya Bandung Kota Desain Dunia dari PBB melalui UNESCO. Saya lebih ingin melihat setelah itu kita mau kemana, kan begitu. Kuncinya adalah agar desain ini menjadi gaya hidup. Gaya hidup bahwa segala sesuatu di Bandung ini bahasa pasarnya itu harus keren. Dari baju, dari sepatu, dari tas, dari mobil, dari motor, dari semua yang kita pakai dan kita lihat itu harus keren. Satu itu. Kedua, desain ini harus mewujud juga pada nilai ekonomi. Maka harus ada cara-cara keberpihakan. Alhamdulillah 2016 kita kalau tidak ada halangan punya 3 tempat istimewa yang terkait ekonomi kreatif. 1 kreatif center di Jalan Laswi, dana dari APBD. 2 ada 2 aset PGN yang akan diserahkan ke kita untuk kita pinjam menjadi innovation center. Sehingga anak muda Bandung sekarang kalau punya ide besar, ide keren, tidak usah mikir pinjam alat kemana, nyari gimana, karena nanti kita akan sediakan. Itulah keberpihakan kita dari sisi yang namanya inovasi. Kedua, pasar-pasar yang paling dekat adalah Pasar Kosambi akan dijadikan pasar kreatif seperti yang kita lihat di ruangan ini. Plus Little Bandung sudah dimulai, kita sudah 1 kontainer mengekspor ke Paris di Perancis. Itu jualan produk-produk yang dipilih sendiri oleh orang Perancis yang menurut mereka kekerenannya bisa masuk ke pasar Perancis. Nah, jadi dari hilirnya banyak innovation center, kemudian berujung pada ekonominya, itu yang kita jadikan rute setelah dianugerahi sebagai Kota Desain Dunia PBB. Kalau kan tadi yang di Laswi itu APBD, Pak. Ya. Untuk udah dianggarin untuk tahun depan, terus tuh nanti di bawah pengelolaan itu di bawah UKM Indang, karena tujuannya untuk melahirkan perdagangan dan ekonomi dari produk-produk kreatif orang Bandung. Ini sudah juga sama dari PBD. Kalau PGN sebagian APBD, sebagian CSR lain. Total berapa Pak yang dianggarkan dari APBD 2016 untuk 3 pusat kreatif? Saya nggak hafal, nanti tanya ke Bulus ya. Tapi di atas 30-an miliar. Jadi akhir 2016 sudah selesai ya? Insya Allah. Kan gini logikanya, kita manusia ya harus sehat, kita manusia harus pintar, kita manusia kudu bager, kita manusia kudu kreatif. Jadi sebenarnya tidak ada istilah fokus-fokusan, bahwa di segala lini kehidupan kita harus menjadi yang terbaik. Poin saya itu. Ada yang bingung, kenapa kota A, kenapa di launching kota B? Bukan begitu, sama kayak manusia. Bahwa dia juga harus sehat, dia harus pintar, dia harus baik hati, dia harus kreatif, dia harus peduli. Nah, kita juga sama. Jadi kalau disebut Bandung Kota HAM bukan berarti yang lain enggak. Memang sudah seharusnya kita peduli terhadap HAM. Bandung Kota Nonde, saya lupa lah ya. Maksudnya itu. Ya, jadi bukan salah satu tapi semua aspek kita. Soal lainnya.